Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kembali kita bersama dalam mengikuti program doa pagi dari GPD Budi Mulia. Dalam program pagi hari ini kembali kita akan menerima firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita dari hari ke hari. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada di pagi hari karena Tuhan, kami sehat, kami kuat, semua ini karena berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kekuatan Roh Kudus membuat kami semakin memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan menuntun kami menerangi perjalanan kehidupan kami dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 3 ayat 4 dan 5. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul yang dipilih oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran Allah, untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah, memiliki suatu kewajiban untuk memberi peringatan, memiliki satu kewajiban untuk menasihati orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Rasul Yohanes ditetapkan, dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran Allah. Dan Rasul Yohanes berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sudah dikasih Tuhan, sangat penting firman Allah ini disampaikan kepada mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, kepada mereka yang sudah ada di dalam Tuhan, agar mereka tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab ada perbedaan, saudara sekalian, ketika orang yang belum ada di dalam Tuhan dan orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Ketika belum ada dalam Tuhan, belum ada dalam Kristus, dengan penuh kebebasan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi ketika sudah dalam Kristus, sudah menjadi suatu ciptaan yang baru dalam Kristus, maka perlu dinasihati, perlu diajar, perlu diberi peringatan, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan seperti di masa lampau, tapi harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab saudara sekalian, kalau saja orang-orang sudah ada di dalam Tuhan, lalu tetap hidup dalam dosa, melakukan perbuatan-perbuatan fasik, melakukan perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Orang yang melanggar akan hukum Allah, melakukan perbuatan tidak berkenan kepada Tuhan, adalah orang-orang yang
menyanyiakan kasih karunia Allah, menyanyiakan kebaikan Allah. Bukankah Tuhan sudah mengampuni? Bukankah Tuhan sudah menyelamatkan ketika kita percaya? Ketika saudara percaya. Nah, sebab itu sekalian, ketika saudara percaya kepada Tuhan, sudah ada dalam Tuhan, saudara sudah menjadi anak-anak Allah. Saudara sudah menjadi hamba-hamba Allah. Saudara sudah menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Tidak lagi menjadi pelaku-pelaku dosa, menjadi pelaku-pelaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, ini sangat penting di dalam kehidupan kita, agar kita dapat memahami, memiliki suatu kesadaran yang tinggi bahwa kita sudah berbeda hidup kita sekarang ini. Dulu kita belum di dalam Tuhan, sekarang kita sudah dalam Tuhan. Nah, kita sudah dalam Tuhan, kita adalah pelaku-pelaku kebenaran, dan kita dapat mengeluarkan buah-buah kebenaran sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang ada dalam Kristus. Bukan kita sudah dalam Kristus, tetapi kita mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Terus kalian, sebab ada banyak orang sudah di dalam Tuhan, tetap hidupnya tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lihat saja di akhir zaman ini. Kita lihat saja, sudah di dalam Tuhan, tetapi mereka masih menjadi serupa dengan dunia ini. Kendati firman Tuhan mengajarkan seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, di situ berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemurnian budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita dapat membedakan. Hidup kita sudah berubah, ada pembaharuan budi. Ketika seorang ada pembaharuan budi karena pekerjaan firman Tuhan dalam setiap orang itu, maka ada kemampuan untuk melihat, untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus sadar bahwa saudara sudah ada dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini bukan saja nasihat Rasul Yohanes kepada orang yang sudah percaya pada waktu itu, tapi firman Tuhan ini juga kepada kita, kepada saudara, agar kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi kompromi dengan keadaan-keadaan sekarang. Kita harus berbeda, kita harus tampil beda. Kita tampil beda sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita tampil beda sebagai orang-orang yang sudah hidup dalam Kristus, orang-orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Nah, orang-orang sudah menjadi ciptaan yang baru, dia harus sadar bahwa dia melakukan hal yang baru, hal-hal yang berkenan dengan hati Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi lagi pelaku-pelaku perbuatan-perbuatan gelap. Ada sanksinya, saudara sekalian. Nah, Tuhan tidak menginginkan kehidupan kita, kalau kehidupan kita sudah dalam Dia, sudah dalam Tuhan, lalu kita menjadi pelaku-pelaku perbuatan-perbuatan gelap. Tetapi mari saudara sekalian, setiap firman Tuhan yang kita terima, kita ke gereja setiap hari Minggu, atau setiap satu minggu berapa kali kita gereja beribadah. Nah, kita hidupkan kebenaran itu di dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kebenaran itu akan menerangi hati kita, akan menerangi pikiran kita, dan kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang terang, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita dapat dilihat oleh orang lain.
Nah, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu firman Tuhan datang kepada kita, memberi nasihat kepada kita, bahkan memberi peringatan kepada kita, agar kita memiliki satu kesadaran yang sangat tinggi bahwa hari ini, hari esok dan seterusnya, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukankah saudara sekalian ketika saudara percaya, saudara setelah dimeterai oleh Roh Kudus, dan saudara sudah disahkan menjadi anak-anak Allah, tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tapi saudara sudah menjadi serupa dengan Kristus dengan gambarnya, sudah menjadi manusia yang baru, dan kita melakukan praktek-praktek yang baik. Bukan lagi praktek-praktek dosa, tapi praktek-praktek yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang lain. Nah, teruskan kalau orang yang sudah dalam Tuhan, pas dia mengasihi Tuhan, dia mengontrol hidupnya dari hari ke hari. Allah itu sangat baik dalam kehidupan kita saudara sekalian. Sebab itu, kita yang sudah dalam Tuhan, mari kita tunjukkan bahwa benar kita adalah anak Tuhan. Bahwa saudara anak Tuhan, saudara sudah percaya kepada Tuhan. Selain dikasih Tuhan, kita tidak campur baur. Kita hidup dalam dunia ini, tapi kita tidak campur baur dengan keadaan dunia ini. Kita mampu membedakan bahwa saya adalah anak Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Kita punya batas-batas tertentu, dan firman Tuhan yang menjadi penerang di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, menjadi renungan yang sangat tinggi dalam kehidupan kita, bahwa kita harus sadar bahwa kita hidup dalam dunia ini, tapi kita harus lebih menyadari bahwa kita tidak menuruti apa yang menjadi keinginan dunia ini, tapi kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita adalah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita menjadi saksi, untuk kita menjadi saksi melalui perbuatan-perbuatan kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Saudara tunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah dalam Tuhan, tidak lagi sama seperti dulu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada, bahwa setiap perbuatan baik saudara yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan saudara. Saudara menunjukkan satu perubahan di dalam kehendak firman Tuhan, menunjukkan satu attitude yang baik sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan, sudah menasihati kami di pagi hari ini. Siapapun kami ya Tuhan, Tuhan memberkati. Biar firman Tuhan yang kami dengar pagi hari menuntun kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Kami hidup bukan lagi seperti yang dahulu kami belum percaya kepada Tuhan, tapi kami hidup di dalam dunia ini. Kami hidup dalam Kristus, dan kami melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini ketika mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan menuntun kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan selama-lama. Kami bersyukur, kami sudah dengar firman Tuhan. Haleluya, amin.